Artificial and Fictional. Saat ini, saya akan membahas materi tentang koreksi populasi terbatas, probability sampling, and non-probability sampling. Langsung saja kita masuk pada pembahasan materi. Populasi adalah objek atau subjek yang memiliki kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari, kemudian ditarik kesimpulannya oleh peneliti. Terdapat dua jenis populasi, yaitu populasi terbatas dan populasi tak terbatas. Kali ini saya akan membahas tentang populasi terbatas. Populasi terbatas atau finite population adalah populasi yang dapat dihitung jumlahnya. Namun, terkadang populasi terbatas sangat besar sehingga dapat diperlakukan sebagai populasi tak terbatas untuk kesimpulan statistik atau generalisasi. Pengambilan sampel dari populasi terbatas dan ukuran sampel lebih dari 5% dari populasi perlu melakukan koreksi pada mean sampel dan kesalahan standar menggunakan rumus sebagai berikut. Di bawah ini rumus yang akan digunakan. Sampel penelitian. Sebagian dari populasi yang akan diambil untuk diteliti dan hasil penelitiannya digunakan sebagai representasi dari populasi secara keseluruhan. Dengan demikian, sampel dapat dinyatakan sebagai sebagian dari populasi yang diambil dengan teknik atau metode tertentu untuk diteliti dan digeneralisasi terhadap populasi. Proses penentuan sampel. 5 langkah utama dalam pengambilan sampel yaitu sebagai berikut. Yang pertama, menentukan populasi. Setelah keputusan untuk mengambil sampel dibuat oleh peneliti, maka pertanyaan pertama yang akan menjadi pertimbangan adalah identifikasi populasi sasaran. Populasi target harus didefinisikan dalam hal elemen, batas geografis, dan waktu. Yang kedua, menentukan kerangka sampel. Kerangka sampling adalah daftar yang berisikan setiap elemen populasi yang bisa diambil sebagai sampel. Yang ketiga, menentukan desain pengambilan sampel. Ada dua jenis utama desain sampel, yaitu sampling probabilitas dan non-probability. Dalam sampling probabilitas, unsur-unsur dalam populasi memiliki peluang yang diketahui, bukan nol, atau probabilitas untuk dipilih sampel adalah sama. Sedangkan non-probability sampling, unsur-unsur tidak memiliki peluang yang diketahui atau ditentukan sebelumnya untuk dipilih secara subjektif oleh peneliti. Yang keempat, menentukan ukuran sampel yang sesuai. Beberapa faktor yang mempengaruhi keputusan tentang ukuran sampel antara lain yaitu tujuan penelitian, tingkat presisi yang diinginkan, resiko yang diterima dalam memprediksi tingkat presisi, jumlah variabilitas dalam populasi itu sendiri, kendala biaya dan waktu, dan beberapa kasus populasi itu sendiri. Dan yang kelima, melaksanakan proses pengambilan sampel, yaitu melaksanakan pengambilan sampel berdasarkan target populasi, kerangka sampel, desain sampel, dan ukuran sampel yang sudah ditentukan sebelumnya. Desain sampel. Dalam penentuan sampel, terdapat beberapa macam teknik yang dapat digunakan berdasarkan dari jenis penelitian yang kita gunakan. Namun, umumnya
metode pengambilan sampel dikenal memiliki dua kategori utama, yaitu probability sampling atau random sample dan non-probability sampling atau non-random sample. Probability sampling merupakan teknik pengambilan sampling berdasarkan peluang dengan setiap anggota populasi memiliki peluang sama untuk dipilih menjadi sampel. Sedangkan teknik non-probability sampling adalah kebalikan dari probability sampling, di mana teknik ini melakukan pengambilan sampel dengan tidak memberi peluang yang sama bagi setiap anggota populasi yang dipilih menjadi sampel. Kali ini kita akan membahas lebih lanjut lagi mengenai macam-macam model dari probability sampling. Salah satunya pengambilan sampel acak sederhana atau simple random sampling. Simple random sampling atau pengambilan sampel acak sederhana adalah teknik untuk mendapatkan sampel dengan memberikan kesempatan yang sama bagi setiap anggota populasi. Cara ini dilakukan jika anggota populasi dianggap homogen dan jumlah unit sampel dalam suatu populasi tidak terlalu besar. Teknik pengambilan sampel dengan simple random sampling dapat dilakukan dengan metode undian, ordinal, maupun tabel bilangan random. Berikut penerapannya pada SPSS. Sebelum kita masuk lebih lanjut pada penerapan SPSS, kita akan mencari tahu terlebih dahulu apa itu SPSS. Jadi teman-teman, SPSS atau Statistical Program for Social Science adalah sebuah program aplikasi yang memiliki kemampuan untuk analisis statistik cukup tinggi serta sistem manajemen data pada lingkungan grafis dengan menggunakan menu-menu deskriptif dan kotak-kotak dialog yang sederhana sehingga mudah dipahami. Untuk cara pengoperasiannya, beberapa aktivitas dapat dilakukan dengan mudah, yaitu dengan menggunakan pointing dan clicking mouse. Berikut ini adalah penerapan pada SPSS. Langsung saja kita masuk pada tutorialnya. Saya mengambil contoh, misalnya saya ingin mengolah data dari 30 nama mahasiswa, di mana saya akan mengambil 10 nama mahasiswa secara acak. Nah,
hasil sampel sebelum dan sesudah terpilihnya 10 mahasiswa secara acak dari 30 mahasiswa. Yang ada di sebelah kiri adalah data 30 mahasiswa sebelum terpilih, dan yang ada di sebelah kanan adalah data 10 mahasiswa yang terpilih. Sekian pembahasan materi dari saya. Semoga materi ini dapat bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Dan jangan lupa untuk tetap mendukung channel kesayangan kita, yaitu Artificial and Fact Channel, dengan cara like, komen, share video yang ada. Dan bagi teman-teman yang belum mensubscribe channel ini, jangan lupa untuk di-subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi agar teman-teman semuanya tidak ketinggalan video terbaru dari channel kesayangan kita, Artificial and Fact Channel. Terima kasih, sampai jumpa di video-video selanjutnya.